Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Di tanah Mesir yang megah, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bernama Firaun, yang dikenal karena kekuasaan dan pengaruhnya yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang penguasa yang berkuasa, tapi juga manusia yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan yang melampaui batas. Dalam keangkuhannya yang tak terukur, Firaun bahkan berani mengaku sebagai Tuhan, mempercayai bahwa kedudukannya tidak dapat digantikan dan otoritasnya mutlak. Ia secara arogan menyatakan kepada rakyatnya dengan suara yang mendominasi dan penuh kendali, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Di bawah kekuasaannya yang tak terbantahkan, bangsa Bani Israel hidup dalam penderitaan panjang yang seolah tak mengenal akhir. Mereka dijadikan budak di tanah yang seharusnya menawarkan kehidupan yang lebih baik, dipaksa bekerja keras tanpa belas kasihan, dan setiap hari harus tunduk kepada kezaliman dan penganiayaan dari penguasa yang haus kekuasaan itu, menciptakan kehidupan yang dipenuhi oleh ketidakadilan dan ketidakberdayaan. Pada suatu malam yang dipenuhi dengan kegelapan dan keheningan, seorang raja besar, Firaun, mendapatkan mimpi yang begitu mengusik jiwanya. Dalam mimpinya terlihat jelas, seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel akan terlahir, dan di masa depan, bayi ini diramalkan mampu menghancurkan kekuasaan Firaun yang kokoh. Ketakutan yang mendalam segera menyelimuti hati sang raja, menjadi bayang-bayang mengerikan dalam benaknya. Oleh karena itu, Firaun yang ketakutan lalu mengeluarkan titah yang mengerikan kepada seluruh pasukannya untuk mencari dan membunuh tanpa belas kasihan setiap bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Akibat kebijakan bengis ini, suara tangisan memilukan dari para ibu menggema melintasi udara malam di seluruh pelosok Mesir, memohon agar anak-anak mereka yang tidak bersalah diselamatkan dari tangan kejam serdadu Firaun. Tragisnya, banyak bayi yang tak berdosa harus kehilangan nyawa mereka di bawah kekejaman titah raja itu. Namun, di antara malam yang kelam dan mencekam, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan takdir yang berbeda. Bayi ini kelak akan membawa cahaya yang terang benderang bagi dunia yang diliputi kegelapan. Bayi yang akan menjadi simbol harapan ini diberi nama Musa. Ibunya merasa sangat takut dan gelisah. Ketakutannya meningkat karena ia sadar bahwa seandainya bayi ini yang begitu mungil dan polos ditemukan oleh pihak yang berkuasa, maka para tentara Firaun pasti akan datang dengan tujuan yang mengerikan, yakni untuk menghilangkan nyawanya. Dalam kondisi hatinya yang bergelombang oleh rasa ketidakpastian dan kekhawatiran, tiba-tiba Allah mengilhamkan kepadanya sebuah perintah yang sangat jelas. Allah memberikan wahyu agar ia menyusui bayi yang berharga ini. Lalu, apabila ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk menghampirinya, Allah menyuruhnya untuk dengan bijak meletakkan bayi tersebut ke dalam sungai sebagai upaya perlindungan. Allah menegaskan kepadanya untuk tidak larut dalam kekhawatiran dan kesedihan yang mencekam, karena Dia berjanji akan mengembalikan Musa kepadanya dan menjadikannya salah satu dari para rasul yang mulia. Dengan hati yang dipenuhi perasaan campur aduk serta air mata yang tak bisa dibendung, sang ibu dengan hati-hati meletakkan bayi kecilnya di dalam sebuah peti yang aman. Kemudian ia menghanyutkannya dengan penuh harap ke dalam aliran sungai Nil. Peti itu bergerak perlahan di atas permukaan air yang tenang, melaju menuju nasib besar yang penuh makna dan telah digariskan oleh Allah, setia menuju masa depan yang telah ditentukan. Pada suatu hari yang cerah dan tenang, ketika Musa telah mencapai usia dewasa dan kebijaksanaan, dia berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan-jalan kota yang sibuk, di mana orang-orang saling berlalu lalang dengan berbagai tujuan dan kesibukan. Pada saat itu, pandangan Musa tertuju pada sebuah perkelahian sengit antara dua pria. Satu berasal dari kaum Mesir yang dikenal dengan kekuatannya, dan yang lainnya dari kaum Bani Israel yang seringkali berada dalam posisi tertindas.
Pria dari Bani Israel tersebut, dalam keputusasaan dan kesakitan, berteriak meminta pertolongan kepada Musa. Dengan rasa belas kasih dan tanggung jawab yang mendalam, Musa memutuskan untuk turun tangan dan berusaha melerai mereka dengan harapan bisa menghentikan pertikaian tersebut. Namun, di antara keramaian suasana dan ketegangan yang memuncak, sebuah pukulan yang tak disengaja meluncur dari tangan Musa dengan kekuatan yang luar biasa dan tragis, sehingga menyebabkan pria Mesir itu jatuh dan akhirnya tewas. Musa sangat terkejut oleh apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Dia tak pernah berniat untuk membunuh. Kejadian itu sepenuhnya merupakan kecelakaan yang tak terduga dan mendatangkan penyesalan yang mendalam dalam hati Musa. Dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah, dia berdoa dengan tulus kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Tuhan, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mendengar doa Musa dan menganugerahinya dengan pengampunannya yang luas dan penuh kasih. Pada hari berikutnya, Musa kembali ke kota dengan perasaan yang bercampur aduk setelah peristiwa hari sebelumnya. Begitu memasuki kota, ia menyaksikan orang Bani Israel yang sama, yang hari sebelumnya terlibat konflik, kini terlibat perkelahian lagi dengan orang lain. Musa, yang merasa terpanggil untuk menegur dan menghentikan tindakan agresif tersebut, mendekati orang itu. Namun, sebelum Musa dapat berbicara, orang tersebut melontarkan kata-kata yang mengejutkannya. "Apakah kamu ingin membunuhku seperti yang terjadi kemarin?" Perkataan itu mengejutkan Musa dan menyadarkannya bahwa tindakan yang dilakukannya sehari sebelumnya telah menyebar luas dan diketahui banyak orang di kota. Saat kekhawatiran semakin melingkupi pikirannya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang berasal dari dalam istana dengan pandangan serius dan penuh kewaspadaan, memberi peringatan keras. Pria itu berkata cepat namun jelas, "Wahai Musa, para pembesar negeri ini sedang berunding dan berencana untuk membunuhmu. Pergilah segera, selamatkan dirimu dari bahaya yang mengancam." Dengan perasaan waspada dan cemas, Musa memahami situasi yang genting dan segera memutuskan untuk bergegas meninggalkan Mesir. Di tengah ketakutan yang membara, Musa memanjatkan doa tulus penuh harap kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dengan tekad dan keberanian, ia memulai perjalanan panjang yang menantang, menembus luasnya padang pasir yang tampak tak berujung, hingga akhirnya tiba di negeri Madian yang menandai awal baru dalam hidupnya. Setibanya di kota Madian, Musa, yang sudah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, memilih untuk beristirahat sejenak di bawah naungan sebuah pohon yang rimbun. Badannya merasa letih setelah perjalanan tanpa kenal waktu, dan rasa lapar yang menusuk semakin memperberat tubuhnya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Di dekat sebuah sumur yang ramai, matanya tertuju pada kerumunan para penggembala yang sibuk memberi minum ternak mereka. Sementara pandangannya teralihkan pada dua orang wanita muda yang berdiri, menjauh dengan rasa malu terlihat di wajah mereka. Wanita-wanita itu sabar menahan para ternaknya agar tidak bercampur dengan milik para penggembala. Didorong oleh rasa empati dan hati yang penuh dengan kepedulian, Musa mendekati mereka dan dengan nada lembut bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Dengan suara yang mengandung harap, wanita-wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu pergi. Ayah kami sudah tua renta dan tidak mampu lagi." Dipenuhi rasa tanggung jawab dan tanpa ragu, Musa mengulurkan tangan dengan ikhlas, menawarkan bantuan kepada kedua wanita tersebut untuk memberi minum ternak mereka. Meskipun tanpa imbalan apapun, namun penuh dengan ketulusan dan kebaikan hati. Setelah itu, Musa kembali ke tempat berteduh di bawah naungan pohon rindang yang melindunginya dari terik matahari dan berdoa dengan penuh harap. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Doa itu dipanjatkannya dengan sepenuh jiwa, berharap akan petunjuk dan bantuan. Tak lama kemudian, salah satu dari dua wanita yang telah ia temui sebelumnya datang menghampiri, dengan langkah malu-malu, seolah enggan namun terpaksa oleh kepatuhan. Wanita itu berkata dengan suara lembut, "Ayahku memanggilmu untuk memberi balasan atas pertolonganmu."
Musa, dengan rasa penasaran dan terharu atas kebaikan yang ia terima, kemudian mengikuti mereka menuju tempat tinggal wanita tersebut. Ayah dari wanita itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam, seorang pria bijak yang dikenal akan kebijaksanaannya. Dari pertemuan itu, Nabi Syuaib melihat dan merasakan kebaikan serta kejujuran yang terpancar dari diri Musa. Ia kemudian menawarkan kerjasama kepada Musa, di mana Musa bisa bekerja padanya selama 8 atau 10 tahun. Dan sebagai bagian dari kesepakatan, Nabi Syuaib akan menikahkan salah satu dari putrinya dengan Musa. Musa, yang merasakan kedamaian dan kesempatan untuk menata kembali hidupnya, menerima tawaran tersebut dengan hati terbuka. Bertahun-tahun Musa tinggal di Madian, belajar banyak hal tentang kesabaran yang tiada tara, tanggung jawab yang besar, dan kebijaksanaan hidup yang mendalam. Namun, tibalah suatu malam ketika panggilan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Mesir, muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Merasa yakin akan keputusan ini, ia pun bersiap untuk pulang bersama keluarganya, meninggalkan Madian dengan kenangan dan pembelajaran yang akan selalu tercatat dalam sejarah hidupnya. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan menuju tanah Mesir, pada suatu malam yang pekat dan dibekap oleh dinginnya udara gurun yang menusuk, Musa menatap seberkas cahaya menyala-nyala di kejauhan yang tampak berkilauan di puncak sebuah bukit yang menjulang. Dengan penuh rasa ingin tahu dan harapan, ia berkata kepada istrinya yang menemaninya dalam perjalanan tersebut, "Tunggulah di sini sejenak, aku melihat api yang bersinar di sana. Barangkali aku bisa mendapatkan kabar berita terbaru, atau setidaknya seberkas nyala api untuk kita gunakan menghangatkan diri dari dinginnya malam." Saat Musa dengan langkah yang mantap mendekati sumber cahaya tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara yang amat agung dan mulia, suara yang langsung berasal dari Tuhan semesta alam, pencipta segala yang ada. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, yang maha kuasa dan bijaksana. Lepaskanlah sandalmu dari kakimu, engkau sekarang berdiri di lembah suci yang penuh keberkahan, lembah Tua." Tanpa ragu, Musa pun tersungkur, penuh kekaguman dan kerendahan hati, mendengarkan firman dan bimbingan dari Tuhannya yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di tanah nan suci dan diberkahi inilah, Allah memilihnya menjadi seorang nabi dan rasul yang akan membawa risalahnya kepada umat manusia. Allah memberikan perintah kepadanya untuk bergerak menuju Fir'aun, sosok yang dikenal dengan kebesaran dan kekuasaan yang hampir tak tertandingi, serta mengajaknya untuk beralih kembali menyusuri jalan kebenaran yang telah lama ditinggalkannya. Namun, Musa merasakan kegundahan dan kecemasan mengingat betapa besarnya dominasi Fir'aun atas rakyatnya dan ancaman yang mungkin ia hadapi. Dalam situasi yang penuh kebimbangan ini, Musa memanjatkan doa dengan sepenuh hati, memohon, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, agar aku dapat menghadapi tugas ini dengan tulus dan ketabahan, mudahkanlah segala urusanku yang rumit ini, serta lepaskanlah kekakuan dari lidahku, sehingga mereka mampu memahami setiap perkataan dariku dengan jelas. Jadikanlah Harun, saudaraku, sebagai pendamping setiaku dalam menghadapi tantangan ini, serta dalam menyebarkan dakwah yang penuh kebenaran." Allah, dalam kemahakuasaannya, mengabulkan doa dan permintaan yang tulus dari Musa, serta mengutus Harun untuk menemani dan mendukungnya dalam misinya yang berat, namun penuh makna. Dengan penuh keberanian, tekad yang membara, dan keimanan yang teguh, Musa kembali ke tanah yang dahulu sempat ia tinggalkan dalam pelarian, membawa harapan akan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perintah dari Allah. Allah, dalam kemahakuasaannya, mengabulkan doa dan permintaan yang tulus dari Musa, serta mengutus Harun untuk menemani dan mendukungnya dalam misinya yang berat, namun penuh makna. Dengan penuh keberanian, tekad yang membara, dan keimanan yang teguh, Musa kembali ke tanah yang dahulu sempat ia tinggalkan dalam pelarian, membawa harapan akan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perintah dari Allah. Musa berdiri dengan penuh wibawa dan keberanian di hadapan Fir'aun, seorang penguasa besar yang pernah merawatnya sebagai keluarga di istana megah Mesir. Suasana ruangan yang luas terasa semakin tegang, namun Musa tetap dengan suara tenang dan dipenuhi keyakinan yang tidak tergoyahkan, ia berkata,
"Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Bebaskanlah Bani Israel dari perbudakan yang menyengsarakan ini, dan sembahlah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang pantas disembah." Fir'aun yang duduk di singgasananya dengan angkuh menatap Musa dengan pandangan tajam, kemudian tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek. "Bukankah kami yang membesarkanmu dengan kasih sayang dan kemewahan di istana ini? Dan sekarang kau datang untuk menentang kami dengan keberanian," ucapnya dengan sinis. Musa dengan penuh keteguhan hati menjawab, "Memang aku pernah berbuat kesalahan saat tinggal di sini, tapi hari ini aku berdiri di hadapanmu, membawa pesan kebenaran dan hidayah dari Tuhanmu, sebuah amanah untuk mengingatkanmu tentang kekuasaannya." Fir'aun yang duduk di singgasananya dengan angkuh menatap Musa dengan pandangan tajam, kemudian tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek. "Bukankah kami yang membesarkanmu dengan kasih sayang dan kemewahan di istana ini, dan sekarang kau datang untuk menentang kami dengan keberanian," ucapnya dengan sinis. Musa dengan penuh keteguhan hati menjawab, "Memang aku pernah berbuat kesalahan saat tinggal di sini, tapi hari ini aku berdiri di hadapanmu membawa pesan kebenaran dan hidayah dari Tuhanmu, sebuah amanah untuk mengingatkanmu tentang kekuasaannya." Untuk menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa kepada banyak orang, Musa melempar tongkatnya dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Begitu tongkat itu menyentuh tanah, seketika tongkat tersebut berubah wujud menjadi seekor ular besar yang hidup dan bergerak dengan sangat cepat di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Dalam rangka menunjukkan keajaiban lainnya, Musa juga mengeluarkan tangannya dari sakunya, dan ajaibnya, tangannya bersinar terang benderang bak cahaya matahari yang menyilaukan. Namun Fir'aun dengan sifat angkuhnya menuduh Musa sebagai seorang penyihir dan bukan sebagai pembawa pesan ajaib dari Tuhan. Dalam upaya membuktikan pendapatnya, Fir'aun kemudian memerintahkan pengumpulan seluruh ahli sihir terbaik dari berbagai penjuru Mesir untuk menandingi kekuatan dan mukjizat Musa. Pada hari yang telah ditentukan, dengan antusiasme yang tinggi, para ahli sihir melemparkan tali dan tongkat mereka, dan tanpa ragu-ragu, semuanya tampak seperti ular yang bergerak lincah di depan sana. Namun, ketika Musa akhirnya melempar tongkatnya yang ajaib, dengan kekuatan mukjizat, tongkat tersebut menelan semua sihir yang mereka buat dan menghancurkan tipu daya mereka. Terpesona oleh keajaiban yang tak terbantahkan itu, para penyihir segera tersungkur sujud di tanah, yang merupakan tanda ketundukan dan penerimaan, dan berkata dengan penuh ketulusan, "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Kemarahan memuncak dalam diri Fir'aun. Ia merasa terhina dan menindak para penyihir tersebut dengan hukuman yang sangat kejam tanpa rasa belas kasihan. Meskipun begitu, iman yang telah tertanam kuat di hati mereka yang sekarang berani telah menumbuhkan keberanian luar biasa, dan mereka pun tidak lagi takut akan kematian yang mungkin menghampiri. Setelah kejadian yang tidak terlupakan itu, Fir'aun semakin menunjukkan keangkuhannya. Meski berbagai mujizat menakjubkan telah ditampilkan di hadapan matanya, dari air sungai yang tiba-tiba berubah menjadi darah, hingga serangan wabah katak yang mengganggu ketenangan rakyat Mesir, dia tetap tak mau menerima kebenaran. Muncul pula gerombolan belalang yang melahap tanaman hingga menyebabkan kelaparan, serta kutu yang membawa penyakit menjangkiti manusia. Inilah sederet azab yang menimpa negeri Mesir sebagai peringatan. Akan tetapi, Fir'aun tetap dengan keras kepala mempertahankan kesombongannya, mengabaikan tanda-tanda ilahi. Pada akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya, Bani Israel, keluar dari tanah Mesir di tengah malam ketika semua penghuni sedang terlelap dalam tidur mereka. Namun, Fir'aun yang mengetahui rencana tersebut segera memerintahkan pasukannya yang berjumlah besar untuk mengejar mereka. Tanah Mesir menjadi saksi kesibukan pengejaran ini, sementara di hadapan mereka terbentang lautan luas tanpa jalan keluar yang tampak jelas, dan dari belakang pasukan Fir'aun semakin mendekat dengan ancaman nyata.
Kaum Musa diliputi kepanikan dan kecemasan berat. Mereka berseru dengan rasa putus asa, "Kita pasti akan tertangkap." Namun Nabi Musa, dengan keyakinan tiada batas dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjawab dengan lantang dan percaya diri, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Gambaran dari keteguhan iman dan harapan ini menggetarkan hati mereka yang mendengarnya. Atas perintah Allah yang agung dan penuh hikmah, Musa mengangkat tongkatnya dengan kepatuhan dan keyakinan, lalu dengan penuh keajaiban, ia memukulkan tongkat tersebut ke permukaan laut yang luas dan dalam. Seketika, terjadi mujizat yang menakjubkan. Air laut tersebut terbelah menjadi dua bagian besar, menciptakan pemandangan yang luar biasa dan menakutkan sekaligus bagi mereka yang menyaksikannya. Di antara dua belahan besar air ini, terbuka jalan kering yang luas dan aman, memungkinkan Bani Israel untuk menyeberang dengan selamat ke sisi yang lain. Namun, kejadian menakjubkan ini membawa petaka bagi Fir'aun dan tentaranya yang penuh dengan kesombongan dan kefasikan, karena ketika mereka dengan angkuh ikut masuk ke dalam lautan, keajaiban yang sama berbalik. Air laut yang terbelah tersebut kembali menyatu dengan kuasa Allah dan menenggelamkan mereka semua tanpa sisa. Di saat-saat terakhir kehidupan yang penuh kesesalan, Fir'aun dengan panik dan ketakutan akhirnya mengakui, berkata, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel." Namun, Allah yang Maha Kuasa bersabda bahwa iman yang datang di saat keputusasaan akibat kematian tidak akan diterima atau memberi manfaat. Tubuh Fir'aun dalam keadaan yang telah tak bernyawa tetap diselamatkan, bukan untuk memberi penghormatan atau kemuliaan bagi dirinya, tetapi agar menjadi pelajaran berharga dan tanda nyata bagi umat manusia sesudahnya, agar mereka sadar dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Setelah selamat dari serangan, Musa dan Bani Israel melanjutkan perjalanan panjang dan penuh tantangan menuju tanah yang dijanjikan, suatu tempat yang selama ini mereka impikan sebagai tanah harapan. Namun di sepanjang jalan, mereka terus dihadapkan pada berbagai cobaan berat, karena sebagian dari mereka masih memiliki iman yang rapuh dan mudah terpengaruh untuk ingkar. Dalam menghadapi segala bentuk godaan dan ujian ini, Musa tidak pernah lelah untuk berjuang mengingatkan kaumnya agar tidak melupakan nikmat Allah yang telah memberikan mereka keselamatan dan bimbingan. Dengan sabar dan penuh kebijaksanaan, Musa bekerja keras untuk membimbing Bani Israel agar tetap teguh, meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar. Dan setelah menunaikan tugasnya dengan sabar dan penuh kesetiaan, Nabi Musa akhirnya wafat dalam kedamaian yang tenang, jauh dari gemerlap dunia yang fana. Meskipun fisiknya telah tiada, Musa meninggalkan warisan yang abadi, berupa iman yang kokoh dan keteguhan yang tak tergoyahkan bagi generasi selanjutnya, sebuah pusaka berharga yang terus mengalir melalui sejarah umatnya. Kisah Nabi Musa bukan hanya sejarah, tapi cermin bagi setiap hati yang sedang diuji, bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkan kebenaran, bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat, bahkan ketika di depan kita hanya ada lautan. Seperti Musa, kita diajarkan untuk percaya, untuk berani, dan untuk tetap tegar di jalan kebenaran. Karena pada akhirnya, bukan kekuasaan, bukan harta, dan bukan jabatan, tapi keimanan yang tulus kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kisah Nabi Musa bukan hanya sejarah, tapi cermin bagi setiap hati yang sedang diuji, bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkan kebenaran, bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat, bahkan ketika di depan kita hanya ada lautan. Seperti Musa, kita diajarkan untuk percaya, untuk berani, dan untuk tetap tegar di jalan kebenaran. Karena pada akhirnya, bukan kekuasaan, bukan harta, dan bukan jabatan, tapi keimanan yang tulus kepada Allah, Tuhan semesta alam.